Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua tetap sehat di pagi hari ini dalam lindungan Tuhan yang penuh kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu pertolongan kita adalah datangnya dari pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari sila jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sehat di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan menyapa kami. Dan biarlah sungguh firman-Mu ini mengambil bahagian dalam hidup kami sepanjang hari ini. Karena itu bersabdalah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini yang menyapa kita, Ibu Bapak yang kekasih, terambil dari surat Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, tema kita, ikutlah jalan kebenaran Tuhan. Turui tulalan katongananna puang. Ibu apa yang kekasih, manusia terdorong mendekatkan diri kepada yang ilahi karena adanya kesadaran dalam hati nurani bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar dirinya. Juga melalui ciptaannya, Allah telah menyatakan dirinya. Karena itu semua yang ada itu ada penciptanya dan manusia harusnya menyadari hal ini. Kepada jemaat Roma, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi manusia manapun untuk menyangkal adanya Sang Pencipta dan kebenarannya. Sehingga tidak benar jika manusia mempertuhan atau menyembah kepada salah satu ciptaan apapun itu. Sebab manusia sangatlah menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Dan sejak semula pula Tuhan menyatakan kebenarannya dalam hati nurani setiap orang. Jika ada orang yang menyembah berhala, sesungguhnya bukan karena tidak mengetahui kebenaran akan Tuhan, melainkan karena memang tidak mau memuliakan Tuhan. Sebab pikiran dan hati mereka bodoh dan gelap. Sebagai hukuman Tuhan, Ia membiarkan mereka mengikuti keinginan hatinya, sehingga mereka hidup dalam kecemaran dan berbagai dosa lainnya. Kebenaran Tuhan mereka gantikan dengan dusta dan kekejian. Semakin berdosa, orang semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia makin jahat. Hukuman terberat dari Tuhan adalah membiarkan kita mengikuti kemauan kita sendiri. Itu artinya kita berada di luar lindungan Tuhan. Itulah jalan kebinasaan. Sebab itu sebagai pengikut Kristus, perlu kesadaran setiap waktu mengevaluasi setiap sikap dan tindakan kita. Apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau keinginan hati kita sendiri? Mengikuti jalan keinginan hati dapat membawa pada kebinasaan. Tetapi mengikuti jalan Tuhan pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Amin.
Demikianlah sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini, terberkatilah kita olehnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena di pagi hari ini kami boleh mendengarkan sapaan-Mu lewat firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah milik-Mu, karena Engkau yang menciptakannya. Kami juga adalah ciptaan-Mu. Oleh karena itu, hendaknya kami terus menyembah-Mu dan bukan menyembah sesuatu yang ada di dunia ini. Kami harusnya mengikuti Engkau sebagai sumber kebenaran, karena jalan-Mu adalah jalan yang benar. Biarlah hari ini Tuhan, kami jalani dalam kebenaran-Mu. Pelihara kami terus Tuhan menjalani hari ini, dan segala hal yang kami perjuangkan, Tuhanlah yang terus menolong kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Segala yang kami usahakan lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pendidikan, dan kesibukan-kesibukan di rumah, biarlah kami terus mengingat bahwa kami harusnya selalu mengikuti jalan Tuhan, sehingga kami tidak dibelokkan oleh hal-hal duniawi, atau kami mengikuti keinginan-keinginan kami karena tuntutan-tuntutan duniawi. Bapa di surga, kami hanya menantikan pertolongan-Mu dan kebaikan-Mu. Dan biar juga kebaikan-Mu itu terus dialami. Semua kekasih kami yang terus merindukan hidup yang baik, yaitu ingin sehat. Dan karena itu, entah mereka yang di rumah sakit atau di rumah, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, itulah kesembuhan. Dan di atas semuanya itu, kuatkanlah iman percaya mereka. Bapa di surga, bahwa pemeliharaan-Mu itu sungguh indah, dan itu dialami secara khusus oleh kekasih kami Ibu Rini Novita Palimbong, yang boleh bertambah usianya setahun hari ini. Selamat ulang tahun untuk hamba-Mu. Kiranya berkat-Mu pun terus berlimpah-limpah seiring dengan bertambahnya usianya. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk hidup kami. Biarlah Tuhan terus tuntun dan lindungi kami. Demikian juga keluarga kami yang jauh dari kami dimanapun berada. Kami berdoa mereka terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, mereka adalah alat Tuhan. Pakai mereka untuk menyatakan kebenaran-Mu lewat seluruh kepemimpinan dan kepelainan mereka. Seluruh umat-Mu dimanapun berada, sesama kami, meskipun kami berbeda dalam banyak hal, tapi ya Roh Kudus, mampukan kami bersama untuk mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat itu. Doa kami untuk berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi. Kiranya Tuhan, semua orang yang mengalami kepahitan dan kesulitan hidup selalu mengingat bahwa Engkau ada, sumber segalanya, yang akan memberikan hal terbaik dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati kami menjalani hari ini, dan karena itu dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat Tuhan, ikutlah jalan kebenaran Tuhan sepanjang hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.